chains are broken. He's alive. Death can never stand against. I belong. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa bersama Tuhan, amin. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun saat-saat ini kita tahu banyak masalah, bahkan virus yang ada di kanan kiri kita. Tapi kita percaya Tuhan Yesus selalu sertai hidup kita, amin. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Dia hadir dimanapun kalian berada, amin. Kita akan memberikan pujian penyembahan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini ya Bapa. Kau memberikan kami kesempatan untuk kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini suatu kesempatan yang baik, waktu yang baik buat kami. Untuk kami tetap dekat dengan Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus tetap baik buat kami sampai hari ini. Kami dipelihara dengan baik, kami dijagai, dilindungi. Bahkan di saat kami sakit, Tuhan memberikan kesembuhan kepada kami. Engkau memberikan Tuhan penghiburan kepada kami di saat kami lemah. Tuhanlah sebagai penolong kami, kekuatan kami, kota benteng kami. Saat ini kami mau bawa korban syukur kami Tuhan. Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Kau melihat hati kami ya Tuhan. Kami bawa yang terbaik, pujian, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Ambil alih seluruh kehidupan kami, anak-anakmu dimanapun anak-anakmu berada. Mari angkat kedua tanganmu, kita sama-sama sembah Tuhan. Bawa penyembahanmu kepadanya. Bawa pujianmu. Sebab Dia teramat baik. Haleluya. Kami bawa korban syukur kami bagi
Kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami satu-satunya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, oh, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Kau terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari kita tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Sebab Dia Allah yang setia. Sama-sama kita angkat pujian
Sungguh indah yang kau pikirkan atas suami. Sungguh indah
Banyak perbuatan-Mu yang ajaib sudah Engkau berikan buat anak-anak. Di saat anak-anak-Mu nyembah-Mu, pemulihan terjadi Tuhan. Kesembuhan terjadi Tuhan. Syaralabakaralabayaralah. Jangan pernah ambil Roh-Mu dalam kami Tuhan. Supaya roh kami tetap menyala-nyala Tuhan, menyembah. Apapun keadaan kami. Apapun Tuhan, sekalipun kami dalam keadaan sakit, Tuhan menyertai kami. Syakaralalala. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama anak-anak Tuhan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Mari sambut pujian ini sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya datang dari-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku. Amin. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari lebih lagi angkat suaramu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya minta Bapak Ibu sendiri katakan sekali lagi pujian ini lebih sungguh lagi. Ku menyembah, amin, dalam kudus hadir. Kita hampiri bersama-sama tata Tuhan. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kita percaya kekuatan kita hanya datang dari Bapa kita di surga. Oh, kekuatan
Sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin, amin. Deklarasikan saudaraku. Kuasa yang kami gak takut bahaya sebab Tuhan beserta kami. Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan Terjadi di. Mari bersama-sama ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi saudaraku. Glory, 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 haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, kita tepuk tangan bersama-sama. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, segala kemuliaan, kejayaan, kehormatan hanya bagimu. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, lebih sungguh katakan glory, glory. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu saudaraku. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory. glory, glory. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Haleluya, puji, haleluya, puji, haleluya, haleluya, puji, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Oh, dahsyat Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi dalam ibadah Encounter Night pada malam hari ini. Saudara, berita di luar hari ini tidak membaik. Pandemi Covid masih merajalela dan di mana-mana kita mendengar berita duka. Ya, di mana-mana kita mendengar kesedihan karena mungkin anggota keluarga kita ada yang terpapar Covid-19. Ada yang meninggal karena Covid-19 ataupun karena penyakit lain. Saudara, hari-hari ini kita butuh penghiburan daripada Roh Kudus. Karena itu hari ini saya ingin sharing sedikit kebenaran firman dengan judul Carilah Sang Penghibur Itu. Ketika Yesus menjelang hari kematiannya,
dia sudah mengatakan apa yang akan terjadi kepada para murid. Dan tentu para murid bersedih. Kita membaca dalam Yohanes 16 ayat yang ke-6. Bahwa mereka berduka cita karena Yesus memberitahukan bahwa dia akan segera meninggalkan mereka. Para murid gak tahu apa yang akan terjadi karena mereka belum terbuka matanya. Belum ada hembusan Roh Kudus. Tapi justru di tengah-tengah kesedihan dan berita duka itu, Yesus berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka seperti anak yatim piatu. Yesus akan datang kembali. Dia menghibur para murid. Saudara, bagi para murid ini merupakan sebuah janji yang real. Karena 3 hari setelah Yesus bangkit pada minggu pertama Paskah, Yesus datang kembali menjumpai mereka seperti apa yang dijanjikan. Tetapi kepada saudara dan saya, kita yang tidak melihat Yesus secara fisik, janji itu tetap berlaku. Kapan? Ketika Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita, membawanya ke rumah di surga. Saudara, kalau hari-hari ini berita di luar mungkin banyak yang negatif, ada banyak berita duka, berita sedih, atau mungkin karena kita ketakutan, kita cemas akan keselamatan kita secara tubuh, kesehatan kita khawatir dengan anggota keluarga kita yang mungkin terpapar COVID-19. Betapa butuhnya kita berita yang positif. Dan betapa butuhnya saudara kita banyak bergantung dengan Roh Kudus hari-hari ini. Jangan sampai kita banyak mendengarkan berita negatif, tapi kita lupa mengisi hidup kita dengan kebenaran firman. Kita lupa menghidupi sebuah hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Sampai-sampai kita sendiri ikutan khawatir, ikutan panik, ikutan takut. Nah saudara, saya ingin sharing dari Yohanes pasal 14. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari mengenai Roh Kudus sang penghibur itu. Yang pertama, Roh Kudus itu berdiam di hati semua orang percaya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, Yesus berkata begini, bahwa dia pergi ke surga untuk mempersiapkan rumah bagi kita orang percaya. Kata rumah di situ, katanya monai, menggambarkan apa? Ruangan tempat yang Tuhan siapkan bagi kita di sana. Ini memberikan penghiburan bagi Bapak Ibu dan saya, bahwa sesusah apapun kehidupan kita di dunia ini, ataupun kita mengalami masalah, sakit, penyakit di dunia ini, bagi orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya rumah yang kekal, yang dimana kita akan berlabuh di sana setelah kita meninggalkan tubuh kita yang fana di tempat ini. Itu memberikan penghiburan bagi saya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa hidup saya di dunia ini bukan selama-lamanya. Umur kita di tempat ini, di dunia ini hanya sementara Bapak Ibu. Ada yang 70 tahun, 90 tahun, ada yang 30 tahun. Hari-hari ini kita mendengar mungkin beberapa berita duka. Di satu sisi kita bersedih karena orang yang kita kasihi meninggal. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa kepulangan kita ke surga disambut dengan rumah yang Tuhan telah siapkan. Saya nggak tahu rumahnya seperti apa, jangan tanya saya. Alkitab nggak menjelaskan. Yang penting saudara, kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan, katakan amin. Tetapi saudara, berita baiknya, Tuhan tidak hanya menyiapkan rumah untuk berdiam bersama dengan kita di surga nanti, tidak. Tapi di dunia ini pun Tuhan bersama-sama dengan kita. Di mana? Dalam hati kita. Perhatikan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Yesus berkata begini, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kata kami menuju kepada siapa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Bayangkan Allah Tritunggal berdiam bersama-sama dengan kita. Di dalam hati kita. Kata diam di situ menggunakan kata mone yang juga berarti apa? Rumah. Saudara, selama kita tinggal di dunia ini, ternyata Allah pun, Yesus, Roh Kudus pun diam di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita menyadari bahwa hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Setiap orang percaya yang lahir baru, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi kita sebagai orang Pentakosta, kita meyakini kita harus dipenuhi. Ada manifestasi kuasa Roh Kudus, ada manifestasi hadirat Roh Kudus yang perlu kita alami secara nyata hari demi hari.
Kita dipenuhi Roh Kudus pada saat kita percaya dan lahir baru. Yes, amin. Tapi saudara, hendaknya kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Paulus berkata, jangan kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus terus menerus. Saudara, kepenuhan akan Roh Kudus dapat kita alami hari demi hari. Bagaimana caranya? Ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, ketika engkau berdoa, memuji, menyembah Tuhan, luangkan waktu, izinkan Roh Kudus terus mengisi hati, isi pikiran kita. Enggak cuma dengan berita negatif, tapi izinkan Roh Kudus mengisi kita dengan kasih Tuhan. Izinkan Roh Kudus mengisi kita dengan kebenaran firman. Agar apa? Agar kita damai, saudara. Agar kita merasa apa? Ada sang penolong, ada sang penghibur. Di tengah-tengah berita duka seperti ini, saudara, kita dipenuhi oleh damai daripada Roh Kudus. Ketika Yesus menampakkan diri di minggu pertama Paskah kepada para murid, di hari Minggu itu Yesus menghembusi para murid berkata, terimalah Roh Kudus. Tercatat dalam Yohanes 20 ayat yang ke-22. Nah saudara, tetapi sejak saat itu Tuhan memberikan perintah agar mereka tetap menunggu sang penghibur itu, Parakletos itu yang dijanjikan oleh Bapa. Ya, Yesus berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Padahal mereka sudah dihembusi Roh Kudus pada minggu pertama Paskah. Dan Kisah Rasul pasal yang kedua dikatakan, turunlah Roh Kudus dengan simbol lidah api, dengan suara angin yang menderu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa yang baru. Sederhananya Bapak Ibu, kita dipenuhi Roh Kudus hari demi hari. Orang percaya dia dapat dipenuhi Roh Kudus berkali-kali, saudara. Tujuannya apa? Satu, agar kita tidak merasa sendirian di dunia ini. Yang kedua, mendapatkan penghiburan daripada Roh Kudus. Yang ketiga, memaksimalkan hidup kita dengan pengurapan agar kita efektif dalam melayani Tuhan di dunia ini. Yang kedua, saudara, apa yang dapat kita pelajari? Roh Kudus menyatakan dirinya ketika kita membaca dan merenungkan kebenaran firman. Ayatnya dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, perhatikan konsep Allah Tritunggal di dalam satu ayat ini. Allah Bapa yang akan mengutus Allah Roh Kudus di dalam nama Allah Anak, namaku Yesus Kristus. Buat saya ini luar biasa banget. Dalam satu ayat ada kebenaran Tritunggal. Artinya apa? Allah Tritunggal ini bekerja, saudara, demi saya. Untuk apa? Agar keberadaan mereka sepenuhnya dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita renungkan sebentar. Ada pribadi yang mau tinggal dalam hati saya. Ada Allah Roh Kudus yang mau berdiam bersama-sama dengan saya. Dan dia mengingatkan, mengajar, menuntun akan kebenaran firman yang telah Tuhan ajarkan. Saudara, hari ini saya sedikit ngiri dengan para rasul karena mereka bisa mendengarkan langsung apa yang Yesus ajarkan. Saya yang zaman dulu gak punya tape recorder. Kalau zaman dulu udah ada YouTube, saudara, wah enak juga ya. Yesus hadir, sekalipun dia sudah ada di surga, tapi rekaman khotbahnya ada di YouTube, saudara. Tapi sayang 2000 tahun yang lalu belum ada teknologi seperti itu. Tapi Tuhan kasih yang lebih canggih daripada YouTube. Tuhan kasih yang lebih canggih daripada tape recorder, yaitu apa? Roh Kudus. Tapi Roh Kudus fungsinya mengingatkan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, Roh Kudus memberikan kemuliaan kembali kepada Allah Anak. Nah, apa jadinya kalau kita gak pernah baca Alkitab? Apa jadinya kalau kita gak pernah merenungkan kebenaran firman? Apa yang akan Roh Kudus ingatkan kalau kita sendiri gak tahu kebenaran firman? Karena itu saudara, saya katakan Roh Kudus termanifestasi secara nyata ketika kita merenungkan, ketika kita membaca, mempelajari kebenaran firman. Perhatikan dalam ayat yang ke-26 ada kata begini, ia akan mengingatkan kamu. Saudara, dalam Injil Yohanes ada lebih dari 5 ayat di mana para murid teringat
diingatkan, saudara. Kita lihat satu contoh ya. Dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Kemudian sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya. Siapa yang ngingetin? Roh Kudus. Barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Saudara, Roh Kudus memberikan sebuah makna. Dia memberikan sebuah pengertian akan kebangkitan Kristus pada konteks Yohanes pasal yang kedua. Para murid baru sadar. Mereka teringat. Roh Kudus mengingatkan, loh ini loh yang sudah dikatakan Yesus ketika ia masih bersama-sama dengan kamu. Maksud perkataan Yesus tuh ini. Para murid baru sadar, oh maksudnya itu. Bapak Ibu, kalau hari ini kita ingin merasakan karya Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita, baca kebenaran firman. Renungkan kebenaran firman. Dan berdoa minta Roh Kudus ingatkan ayat itu. Setiap kali kita menemukan sebuah masalah dalam kehidupan, kita ada persimpangan dalam kehidupan, kita nggak tahu harus memilih yang mana, atau mungkin kita sedang galau dalam tantangan, minta Roh Kudus ingatkan kebenaran firman. Dia akan mengingatkan kepada saudara. Dia akan memberitahukan apa yang perlu kita katakan pada saat yang kita tidak tahu. Saudara, dia akan memberikan keberanian dari dalam untuk bersaksi kepada orang di saat kita nggak tahu harus ngomong apa. Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita di saat kita nggak tahu harus berbicara apa. Itu fungsi Roh Kudus. Hari-hari ini saudara, betapa pentingnya kita merenungkan dan membaca kebenaran firman. Roh Kudus diperlukan agar ketika kita membaca firman, firman itu menjadi hidup, menjadi rema. Dan Roh mengingatkan akan janji, nasihat, dan peringatan dari Allah kepada setiap kita. Di tengah situasi pandemi COVID-19 sangat mudah untuk kita menjadi tawar hati. Setiap hari kita dengar berita yang menyedihkan, mungkin kita jadi panik. Kita menjadi tawar hati. Kita menjadi gak percaya dengan janji Tuhan. Di situ kita butuh diingatkan oleh Roh Kudus. Kita butuh diingatkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Bahwa Allah yang kita sembah tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah yang kita sembah, dia akan datang kali yang kedua. Menjemput saudara dan saya. Membawa kita ke rumah yang telah disediakan oleh Bapa di surga. Di sana tidak ada sakit penyakit. Tidak ada saudara penderitaan. Yang ada adalah sukacita, kebahagiaan, memerintah bersama dengan Tuhan. Memuji menyembah bersama dengan dia selama-lamanya. Poin yang ketiga saudara, Roh Kudus memberikan damai sejahtera kepada saudara dan saya. Sepanjang sejarah, kekristenan telah menderita banyak penganiayaan dan cukup lama menderita saudara. Tapi di tengah-tengah semua penderitaan dan aniaya itu, kekristenan justru merebak dan semakin meluas. Kenapa? Karena kata shalom atau kata damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus itu bukan kaleng-kaleng, saudara. Kalau bahasa sekarang, bukan abal, saudara. Bukan main-main. Kata damai sejahtera bukan cuma sekedar pengharapan, tapi sebuah realita yang dialami. Bayangkan, orang Kristen yang dianiaya dan menderita, mereka tetap bisa berkata, Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika Stefanus, saudara, menjadi martir, ketika dia mau dilempar batu, dia ada satu perasaan damai sejahtera. Dia bisa berkata begini, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, damai sejahtera seperti itu bukan seperti apa yang dunia katakan. Itu adalah sebuah realita dari dalam. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu, tanda seseorang yang memiliki Roh Kudus, hidupnya dipenuhi damai sejahtera. Betul, hidupnya ada masalah, masih ada tantangan, mungkin ada kelemahan tubuh, yes. Tapi ada damai sejahtera yang semakin hari Roh Kudus berikan. Semakin hari Roh Kudus berikan. Karena itu benarlah firman ini. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Yesus berkata begini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan.
tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu. Kok bisa kuat? Karena ada damai sejahtera, saudara. Ya, kok bisa kuat? Karena Roh Kudus menguatkan hati kita. Coba mundur sebentar, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Dikatakan begini, damai sejahteraku tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dunia memberikan damai sejahtera mungkin dengan cara yang biasa. Mereka katakan semuanya baik-baik aja ya. Itu sebuah pengharapan. Mereka gak tahu akan baik-baik saja, tapi mereka berharap akan baik-baik saja. Tapi ketika Yesus berkata, peace I leave unto you, my peace, damai sejahteraku yang melampaui akal pikiran manusia, kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, saya berdoa, di tengah pandemi seperti ini, ada damai sejahtera yang kita rasakan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Beda dengan apa yang dunia berikan. Saudara, para murid begitu ketakutan. Bahkan setelah Yesus mati, mereka berkumpul di ruangan tertutup, ketakutan. Karena itu ketika Yesus menampakkan diri di ruangan tertutup, dia berkata begini, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, hari ini kita mungkin di tengah isolasi. Mungkin saudara mendengarkan ini sembari isolasi di rumah. Atau ada yang sedang sakit di rumah sakit. Dan saudara seperti merasa dalam ruangan tertutup dan ketakutan. Izinkan Yesus berkata lewat firman-Nya. Dan Roh Kudus mengingatkan kita lewat perkataan firman-Nya. Shalom, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, jangan gelisah. Hidup dan mati kita bukan di tangan COVID-19. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Karena itu jangan takut dan gentar hatimu. Jangan takut akan apa yang kau akan makan pada esok hari. Karena itu semua dipelihara, diberikan, dicukupkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya ingin merangkum khotbah saya pada malam hari ini. Saya berbicara mengenai Sang Penghibur. Carilah Sang Penghibur itu, Roh Kudus. Bagaimana saudara kita tahu pribadi Roh Kudus? Yang pertama, Roh Kudus berdiam dalam hati semua orang yang percaya dan telah lahir baru. Dan saudara, Roh Kudus betapa rindu memenuhi hidup kita lebih dan lebih lagi. Seperti air yang ditaruh dalam tempayan sampai dia membual dan muntah keluar, saudara. Demikianlah saudara, kehadiran manifestasi Roh Kudus dirasakan dalam kehidupan orang percaya. Terus menerus ketika kita memuji menyembah Tuhan, ketika kita berdoa, ada hadirat Roh Kudus yang kita rasakan. Yang kedua saudara, Roh Kudus menyatakan dirinya dengan eksplisit nyata ketika kita merenungkan dan mempelajari kebenaran firman. Kenapa? Karena Yesus berkata, Dia akan mengingatkan kamu. Jadi sekarang setiap kali kita teringat firman, saya bilang terima kasih Roh Kudus, Engkau masih berbicara. Terima kasih Roh Kudus, Engkau masih berbicara. Yang ketiga saudara, Roh Kudus memberikan damai sejahtera yang dari Bapa. Dan bukankah hari-hari ini kita membutuhkan damai sejahtera daripada Tuhan? Saya berdoa, firman ini menguatkan setiap kita. Amin. Mari saudara kita ambil waktu. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami sakit COVID-19 atau penyakit lainnya. Saudara yang sedang isolasi mandiri di rumah atau yang sedang mendengarkan dari rumah sakit. Saudara yang membutuhkan mujizat dalam area apapun. Mungkin saudara terkena kanker, ada sakit jantung. Mungkin saudara ada sakit dalam persendianmu. Mungkin saudara nggak ada autoimun atau penyakit apapun yang lain yang saya nggak tahu. Mari kita bersama-sama berdoa saudara. Mari kita percaya ada mujizat yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara hari ini. Oh ralaba shiki dia ralaba seke dia ralaba. Mari saudara kita arahkan hati kepada Tuhan. Tutup matamu. Bagian tubuhmu yang sakit saudara, dan kita beriman bersama-sama dengan Tuhan saudara. Bapak hamba berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang sakit Tuhan. Tuhan pulihkan sakit penyakit mereka. Baik yang terpapar COVID-19 Tuhan maupun penyakit lainnya Tuhan.
Hamba berdoa ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, mereka yang sedang bergumul dengan finansial, mungkin mereka mengalami resesi ekonomi di zaman PPKM ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, berikan terobosan, ada terobosan dalam hal keuangan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan turun. Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk segenap umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami tidak khawatir, kami tidak menjadi takut, tapi kami menyerahkan ketakutan dan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang menghitung hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu pada hari ini. Melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya mereka yang sakit disembuhkan. Bahkan mereka yang lemah Tuhan kuatkan saat-saat ini. Kami terus memerlukan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk kami bisa memberi Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Tuhan, kuduskan persembahan ini Tuhan. Sehingga persembahan ini Tuhan bisa dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Bahkan semua yang dilakukan anak-anak-Mu Tuhan. Kau mengurapi Tuhan tangannya. Dan Tuhan yang akan selalu membuat mereka berhasil dan beruntung. Mereka akan semakin menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka lebih daripada pemenang Tuhan. Ini menjadi doa kami ya Bapa. Berkati sekali lagi anak-anak-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Dio Angga Pradipta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya semua sangat memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita siapkan hati, mengangkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan mengakhiri ibadah kita. Aku berdoa dan memohon kepadamu Bapa Surgawi, berkati dan lindungilah anak-anak-Mu. Jauhkanlah dari COVID-19, jauhkan dari penyakit menular, bahkan yang ada terkapar di rumah sakit oleh kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah engkau, pulihlah engkau. Bahkan juga dalam pekerjaan, karir dan usahamu diberkati Tuhan, dibuat baik adanya pada waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Haleluya.